Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, mari kita terbaca yang diperlukan secara pelajaran, mari kita belajar dahulu ya. Ayat B. Ahmad Diko, Ridho Miftah Salam, Tri Andini, Renisa Rahma, Suci Asih, Abdullah Nur Bukhari, Wahyu. Ya, alhamdulillah semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Apa saja yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan apa itu pengertian sholat berjamaah. Ya, ada yang tidak tahu apa itu sholat berjamaah? Yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Ya, saya ulangi. Sholat berjamaah ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Jadi dalam sholat berjamaah itu ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Untuk imamnya satu dan untuk makmumnya minimal itu satu. Ya, mengapa salat berjamaah itu penting? Karena dalam hadis diterangkan bahwa salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Disebutkan bahwa pahalanya 27 derajat sesuai dengan hadis. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati tahduru ala salatil fardhi bisa wa isrina darajah. Rahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibanding dengan salat sendirian dengan 27 derajat. Jadi keutamaan salat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada salat sendirian. Keistimewaan lain dari salat berjamaah juga
adalah akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Hal ini sesuai dengan hadis An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu man shalla fi masjidin jama'atan arba'ina lailatan la tafutu rak'atul ula min sholatil isya kataballahu lahu biha itqam minan nar rahu Ibnu Majah. Ya, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan dirinya dari api neraka. Ya, jadi keutamaan sholat berjamaah itu sangat besar. Yang pertama itu perbedaan dengan sholat sendirian, yaitu dengan bertambahnya pahala menjadi 27 derajat. Yang kedua, apabila kita sholat, diterangkan bahwa apabila kita sholat isya selama 40 malam dan tidak tertinggal satu rakaat pun pada rakaat pertama, Allah akan menjanjikan terbebasnya dari api neraka. Ya, untuk sholat berjamaah sendiri ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat sah. Syarat sah untuk sholat berjamaah ini udah. Syarat sah sholat berjamaah. Ada beberapa syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, adanya imam. Jadi kalau tidak ada imam, tidak bisa disebut dalam sholat berjamaah. Yang kedua, adanya makmum. Adanya makmum yang mengikuti imam. Jadi kalau semisal kita sholat sendirian, itu tidak bisa disebut dengan sholat berjamaah. Jadi kalau semisal disebut sholat berjamaah itu adanya imam dan adanya makmum yang mengikuti imam pada saat sholat. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya di sini sholatnya dikerjakan dalam satu tempat, artinya ada imam dan ada makmum pada tempat itu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya apa? Jadi kalau imam, semisal imam sholat zuhur, jadi makmumnya juga harus sholat zuhur. Intinya dalam satu majelis dan sholatnya itu niatnya sama. Ini udah. Dalam menjadi imam juga ada beberapa syarat. Syarat menjadi imam yang pertama, mengetahui syarat rukun serta hal yang membatalkan sholat. Jadi untuk menjadi imam kita tidak bisa
serta-merta untuk langsung menjadi imam, harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu mengetahui syarat, rukun, serta hal yang membatalkan sholat. Jadi kita harus benar-benar tahu, benar-benar paham apa tentang syarat, rukun, serta hal yang membatalkan sholat untuk menjadi imam. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi kita harus benar-benar paham tentang syarat, rukun, serta hal yang membatalkan sholat. Yang kedua, kita harus lancar dalam membaca ayat Al-Quran untuk menjadi imam. Yang ketiga, paling luas wawasan agama. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya. Jadi untuk menjadi imam kita juga harus paham tentang agama Islam, tentang wawasan pengetahuan kita lebih tinggi dibanding dengan yang menjadi makmum. Selanjutnya adalah berakal sehat. Jadi untuk menjadi imam kita harus berakal sehat, artinya tidak gila. Jadi kalau orang gila itu tidak boleh menjadi imam. Selanjutnya adalah baligh atau dewasa, artinya anak kecil tidak boleh menjadi imam. Kalau misal dalam suatu masjid ada yang orangnya sudah balik, sudah dewasa, paling luas wawasan agamanya, serta tidak gila, dia boleh menjadi imam dan dikatakan menjadi imam. Selanjutnya seorang laki-laki. Jadi kalau misal ada seorang laki-laki dan yang lainnya itu perempuan, yang laki-laki itu diutamakan untuk menjadi imam. Tapi kalau misal dalam suatu majelis semuanya perempuan, perempuan boleh menjadi imam. Lalu selanjutnya syarat makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi kalau misal satu menjadi makmum itu makmum harus berniat untuk mengikuti imam dalam suatu sholat. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat imam. Ya, kalau kita tahu gerakan sholat, kita itu boleh menjadi makmum. Selanjutnya berada dalam satu tempat dalam imam. Jadi hal ini sama dengan syarat yang ketiga, yaitu sholat dikerjakan dalam satu majelis. Artinya dalam menjadi makmum kita juga harus dalam satu tempat, satu majelis dengan imam. Yang keempat, posisi harus di belakang imam. Jadi imam itu menempati posisi yang terdepan, sedangkan untuk makmum itu di belakang imam. Dan untuk makmum sendiri, untuk laki-laki pada barisan pertama di belakang imam, dan untuk makmum perempuan itu paling belakang. Yang terakhir,
Untuk terakhir sama dengan syarat salat berjamaah yang keempat, yaitu salat makmum sesuai dengan salatnya imam. Jadi kalau semisal imam salatnya asar, ya makmumnya salat asar. Kalau imam salat subuh, ya berarti makmumnya salat subuh, tidak boleh berbeda. Ya, selanjutnya halaman salat berjamaah ini sudah. Kita boleh melaksanakan sholat sendirian apabila ada beberapa halangan. Yang pertama itu hujan. Kita hujan lebat, kita tidak memungkinkan untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kita boleh melaksanakan sholat sendirian. Yang kedua, angin kencang. Misal kita mau berangkat ke masjid, tapi cuaca yang sedang buruk, anginnya kencang yang dapat membahayakan, kita boleh sholat sendirian di rumah atau sholat munfarid. Selanjutnya sakit. Kalau misal sakit kan kita sulit untuk berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi kita boleh melaksanakan sholat sendirian di rumah. Karena bau makan makanan yang sudah dihilangkan. Artinya kalau misal kita mau berangkat sholat berjamaah tapi kita harus makan jengkol, dikhawatirkan kita akan mengganggu makmum yang lain. Jadi kita boleh melaksanakan sholat di rumah. Ya, balik materinya. Ya dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Ya, namanya siapa? Apa yang dimaksud sholat berjamaah? Seperti yang kita ketahui tadi, sholat berjamaah ialah sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dalam satu majelis, di mana salah seorang yang menjadi imam dan yang lainnya menjadi imam. Ya, itu tidak paham? Ada yang lebih? Ya, silakan, namanya siapa Mbak? Sehari siang tadi, kalau misal kita sholat berjamaah, pahalanya lebih banyak daripada kita sholat sendirian, yaitu 27 derajat. Sedangkan dalam hadis yang lain, bahwa keutamaan sholat berjamaah itu, kalau misal kita sholat berjamaah selama 40 malam, khususnya sholat isya dan tidak tertinggal satu rakaat pun, Allah menjanjikan akan membebaskan kita dari api. Ya, silakan catat untuk tugasnya. Yang pertama, apa yang dimaksud munfarid? Apa yang dimaksud munfarid? Yang ketiga, sebutkan syarat menjadi imam. Sebutkan syarat menjadi imam.
Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara sholat makmum? Bagaimana cara sholat makmum? Untuk soalnya yang pertama, apa yang dimaksud sholat berjamaah? Apa yang dimaksud sholat berjamaah? Yang kedua, jelaskan perbedaan antara imam dan makmum. Jelaskan perbedaan antara imam dan makmum. Yang ketiga, apa yang dimaksud munfarid? Apa yang dimaksud munfarid? Selanjutnya, sebutkan syarat menjadi imam. Sebutkan syarat menjadi imam. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara sholat makmum? Bagaimana cara sholat makmum? Yang tertinggal bacaan Al-Fatihahnya imam. Yang tertinggal bacaan Al-Fatihahnya imam. Ya, semua kan? Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.